atau bisa nggak diceritain awal mulanya itu kenapa sehingga Mas Hafiz jadi manggil Sinyo untuk masuk pelatnas? Oke. Jadi sebelumnya gini, sebelum dia masuk pelatnas itu saya udah beberapa kali mantau bahwa Gideon ini, Sinyo ini tuh seorang pemain yang mempunyai tujuan yang sangat kuat. Dia mental juara aja itu udah kelihatan dari seriusnya dia dalam latihan, seriusnya dalam bertanding, dan dia selalu menutup semua kekurangan dia, baik itu mau latihan tambahan, mau apa, dia lakukan seperti itu. Lah, suatu saat itu Gideon pas saya di pelatnas, Gideon statusnya masih di luar deh, gitu. Yang terakhir sama almarhum Kim Marcus gitu. Dia datang ke saya juga kaget tuh. Saya dulu juga sebelumnya itu berangan-angan bahwa wah, kalau punya pemain seperti Gideon ini pasti akan lebih bisa diandalkan, kayak gitu. Terus entah tahun berapa saya lupa persis ya. Pada saat itu Sinyo Gideon masuk ke datang ke saya, waktu itu saya di asrama sendirian. Dia datang terus ngobrol gitu. Dia pengen bisa berprestasi lagi, pengen bisa menunjukkan prestasinya lagi. Dari situ awalnya itu saya melihat bahwa dia datang ke pelatnas ya khusus untuk menyampaikan keinginannya. Saya lihat dari keseriusannya, saya lihat dari sorot matanya aja, dia ada satu kesungguhan yang memang benar-benar ada kemauan yang besar, coba. Nah, terus pada saat itu saya senang sekali mendengar bahwa dia datang, Sinyo ingin berprestasi, dan saya senang sekali sebetulnya. Nah, prosedurnya untuk di pelatnas pada saat saya udah bicara sama Sinyo, saya langsung menemui waktu itu binpresnya Pak Reksi Badaki. Saya bilang, sampaikan ke dia bahwa ini Gideon datang, dia membawa saya lihat membawa satu kemauan yang kuat. Dia mempunyai satu kriteria mental juara yang sangat tinggi. Terus saya menemui Pak Reksinya memberikan satu tanggapan yang baik, gitu. Terus akhirnya pada saat itu tuh langsung diadakan rapat, gitu. Rapat antara Binpres sama semua pelatih. Dan semua pelatih itu pada saat itu ada Heri, ada Haryono, ada pelatih-pelatih senior yang dulu pada masanya masih aktif di situ. Setelah didapatkan ya biasa mas, masih ada pro kontranya gitu. Adanya niat Gideon mau masuk gitu. Kalau Reksi selaku Binpres kan harus banyak mendengar banyak itu. Tapi pada akhir keputusannya, akhirnya Gideon diterima. Tuh. Kan pada saat itu ada Heri P, ada Haryono, ada saya gitu. Ada dua kubu mas. Artinya dua kubu itu kalau Heri IP Haryono itu juga nangani yang top playernya, saya backupnya zaman itu gitu. Nah pada saat itu akhirnya rapat diputuskan, saya senang sekali. Dan kemudian yang penting secara individual Gideon itu kita udah ada kesepakatan gitu bahwa kita mau buat komitmen, dan Gideon memberikan satu komitmen bahwa dia memang benar-benar mau menunjukkan prestasi gitu dari kemauannya. Akhirnya diputuskan dalam rapat itu Gideon diterima gitu. Ya saya senang sekali. Terus yang untuk selanjutnya, saya sebelumnya udah punya bayangan nih mas, Gideon ini kalau dipartnerin Kevin pasti bakal bagus. Itu awalnya belum ada pembicaraan saya pasangkan sama Kevin. Soalnya Sinyo sendiri dalam pembicaraan awalnya itu juga dia bilang, mas saya pengen berprestasi lagi mas, saya pengen menunjukkan maksimal. Udah terserah Mas Hafid mau dipartnerin siapa aja. Oke siap. Nah pada saat itu secara teknis saya melihat Kevin yang pada saat itu Kevin juga masih juniornya Gideon gitu,
masih belum apa-apalah gitu. Akhirnya udah masuk ke sesi latihan, masuk di grup saya, yang pada saat itu juga yang saya backup itu waktu itu masih ada Kevin, ada Silvanus, ada Fajar, ada Rian, itu yang masih backup nih, yang masih setengah matang. Nah, dalam latihan saya coba dalam latihan, kan ada program game-game muter gitu, saya lihat Gideon sama Kevin ini masuk banget gitu. Nah, pada saat itu juga saya saya punya feeling yang sangat kuat nih. Punya insting tuh pada itu bakal bagus gitu. Akhirnya saya partnerkan gitu. Ya pada saat itu sebetulnya Kevin juga ada partner namanya Silvanus G. Yang kebetulan itu Silvanus G ada masalah di medis kesehatan, akhirnya dia mundur. Nah, pada saat itu pas sekali itu dari Kevin yang kosong, Gideonnya baru masuk gitu. Kita coba, kita berikan program, kita kerja keras karena dulu itu yang kalau saya menekankan kepada pemainnya itu yang pertama yang harus kita pegang benar itu bahwa harus ada komitmen yang kuat. Kalau pemain maupun pelatih mau ada komitmen yang kuat, semua program, semua prosesnya itu pasti akan lancar. Gitu. Tapi kebetulan Kevin juga pada saat itu juga kita tahu sendiri kan, Kevin yang bakatnya juga sangat bagus, lalu Gideon dengan kesungguhannya, kemauannya yang sangat kuat. Akhirnya saya putuskan untuk dipartnerkan. Nah, pada saat dipartnerkan, saya lihat juga kemauannya Gideon. Dia selalu melakukan latihan tambahan sendiri, selalu serius untuk bisa terus kuat, bisa terus maju, seperti yang gitu, Mas. Akhirnya pada awalnya itu saya terjunkan di kejuaraan-kejuaraan gitu. Ya pada saat itu mungkin kira-kira butuh waktu 3 bulan atau 6 bulan. Yang dia pada saat itu masih belum bisa mengalahkan pemain-pemain top dunia. Tapi bisa mengimbangi, udah bisa ngelawan. Artinya kalau Kevin Gideon ini bisa ngelawan, akhirnya nih komposisi partner ini memang menjanjikan sekali gitu. Akhirnya berjalannya waktu, Kevin sama Gideon akhirnya bisa nembus berprestasi dunia. Cuma sebelumnya memang saya sampaikan bahwa proses ini itu memang nggak akan bisa cepat. Yang jadi masalah kayak seperti Kevin Sijo, kalau yang dibaca itu Fajarian, ya prosesnya itu gimana caranya satu pasangan itu untuk menembus untuk pemain dunia itu pertama itu harus bisa cara nembusinya itu gimana, cara ngelawannya gimana, nanti baru kita mikir cara menangnya gimana. Nah, pada saat itu progresnya juga Kevin sama Gideon sudah bagus, menjanjikan secara teknis dia masuk, secara karakternya Gideon lebih senior daripada Kevin. Ya Kevin juga sendiri pun juga banyak belajar kepada Gideon gitu, Bang. Nah, Gideon ini kan juga pemain yang dewasa, dalam berpikirnya dewasa, dia ngerti apa yang harus dikerjakan. Kevin juga orang yang nurut, mempunyai respect kepada seniornya Gideon gitu. Akhirnya ditetapkanlah Mas, dibuatkan kesepakatan komitmen untuk tujuannya itu berprestasi. Saya juga memberikan satu masukan kepada Kevin gitu, bahwa Vin, kamu selain bakat, kamu itu butuh seorang pasangan yang mempunyai power yang kuat. Nah ini kebetulan ada Gideon gitu. Gideon ini mempunyai power yang kuat, mempunyai satu endurance yang cukup bagus, mempunyai kemauan yang kuat. Itu yang menjadikan mereka itu bisa ke puncak prestasi, Mas. Kayak gitu. Gitu. Nah, ya. Sebelumnya Mas Hafiz sudah pernah ngeliat Sinyo main belum sih? Kan dia pernah di Pelatnas, ya kan? Ya. Kan Pelatnas, terus sudah sebelum di Pelatnas sudah pernah ngeliat main belum sih? Sudah. Pernah, maksudnya apa di klub-klub ngeliat di klub apa? Pada saat itu kan saya kebetulan melatih Pratama Ganda Putra. Sinyo ini di Utama. Pada saat itu di bawah pengawasannya RIP sama Aryono gitu. Saya ikutin, saya lihat gitu potensinya pemain-pemain yang mempunyai satu kriteria, yang mempunyai satu jiwa mental seorang juara itu kan kelihatan Mas, antara pemain tuh yang benar-benar apa enggak kan kelihatan. Nah saya juga memperhatikan Gideon ini
wah ini pemain harus jadi deh gitu. Pada saat itu juga kan ada masalah gitu sama Harry P, sehingga dia memutuskan untuk keluar. Dia mencoba untuk profesional. Ya pada saat profesional udah selesai, ya dia baru datang ke pelatnas gitu. Tapi kalau saya melihat kemampuannya Sinyo Gideon ini, dalam hati pun saya akan senang sekali kalau mempunyai anak buah seperti Gideon ini. Seperti gitu, Mas. Soalnya yang saya lihat kriteria untuk menjadi seorang juara dunia, pemain terbaik dunia itu kriterianya itu ada di Gideon semua sama Kevin ini semua, Mas. Tinggal tunggu berjalannya proses kan. Ya pada akhirnya mereka juga bisa membuktikan gitu, Mas. Dan juga saya senang sekali pada saat mereka itu mempunyai satu komitmen yang kuat. Antara Gideon sama Kevin juga mempunyai satu komunikasi yang baik. Kevin mempunyai respect yang tinggi pada seniornya. Ya Gideon mempunyai satu sifat kedewasaan secara non teknis ya, membawa Kevin untuk menjadikan lebih matang dalam mentalnya. Seperti itu, Mas. Oke. Ya kalau secara teknis wah masuk sekali. Kevin sebagai playmaker, Kevin sebagai killingnya. Kalau ngelihat materi sekarang yang ada materi yang sekarang sama yang materi sebelumnya gimana perbedaannya? Sebetulnya gini, kalau materi ya kurang lebihnya ya hampir sama kalau tanpa saya mengesampingkan kemampuan pemain-pemain sekarang ya, Mas. Cuma ada perbedaannya sedikit itu. Kalau pemain-pemain dulu itu lebih serius, lebih memperhatikan untuk menjadi seorang juara itu seperti apa gitu. Dan juga dulu kan lawan-lawannya pemain dunia juga kuat-kuat. Tapi seperti pemain-pemain dulu kalau Hendra Aksan, Kevin Sinyo, ada yang lainnya, mentalitas juaranya itu pemain dulu menurut saya sih agak lebih banyak kepada itu, Mas, karena tujuan pemain-pemain legenda yang sekarang menjadi legenda seperti Hendra Aksan seperti itu kan dulu dari kemauannya itu sangat kuat sekali gitu, sehingga dia bisa tetap di posisi atas gitu. Kalau pemain-pemain sekarang secara teknis juga harusnya itu mumpuni gitu. Cuma untuk faktor-faktor non teknis deh, kemauannya untuk gimana caranya konsistensinya ini yang jaganya itu. Kalau pemain dulu jaga banget konsistensinya, kalau sekarang itu kemungkinan juga pemain-pemain luar itu juga sekarang lagi maju-majunya, persaingannya tambah ketat ya seperti itu, Mas. Sehingga kalau pemain sekarang menurut saya untuk konsistensinya itu yang harus merupakan satu PR yang harus diperhatikan. Bedanya itu aja, Mas. Kalau dulu pemain-pemain yang top 2 kayak Coutinho, kenapa dia bisa bertahan tuh? Karena dia menjaga konsistensinya nih, Mas. Baik latihan, baik dalam pertandingan, kemauan untuk menangnya. Hendra Aksan yang konsisten tuh seperti itu. Ya semua kembali lagi kepada pemainnya kan, Mas gitu. Pemain ini mau nggak untuk lebih menjaga konsistensi, itu yang sangat penting. Mas bisa sebutkan 3 atau 5 keistimewaan dari Gideon? Apa aja? Pukulannya, apanya, semesannya, apa-apa ada bisa disebutkan, ada berapa kira-kira? Kalau no teknis ya, ada non teknis apa teknis? Kalau teknisnya dia makanya power yang kuat. Jadi power yang kuat itu dia apapun masuk saja. Kalau di belakang dia juga ada kemauan pengen matiin dan dia tahan, nggak gampang cerah gitu. Yang keduanya Gideon itu mempunyai dalam teknisnya itu dia safe sekali, Mas gitu. Ya meskipun defense-nya nggak sebagus Kevin atau sebagus yang lainnya, tapi dia safe sekali. Artinya itu agak gampang mati. Seperti kayak gitu, Mas. Tapi yang kita salut tuh dia selama permainan kalau sedikit di non teknis ya, dia fokus sama konsennya, dia terjaga banget. Seperti itu, Mas. Kalau secara teknis ya gitu, tangannya kuat, di belakang powernya juga
konsisten, nggak ada kendornya, seperti kayak gitu. Defense-nya sebetulnya gini, bukan kurang, tapi dianya defense-nya tuh rapet banget gitu mas. Artinya kalau dibanding dengan Kevin kan defense-nya tuh kualitasnya bisa serang balik, bisa kemana-mana gitu loh. Tapi lo si Sinyo ini defense-nya itu rapet banget gitu, nggak gampang mati mas. Bahkan dia untuk pola-pola yang dia mau digedor, dia asal balik itu bagus sekali gitu, nggak gampang tembus gitu. Oh gitu. Ya, dan dia juga safe, artinya itu nggak gampang buang bola mas. Kalau kita lihat defense sekarang kan sebetulnya itu problemnya pemain-pemain sekarang kan ada di defense. Tapi kalau defense-nya seperti Sinyo ini yang kuat sekali, nggak gampang mati, itu terjaga banget. Itu mas. Terus endurance untuk rally di lapangannya, daya tahannya itu kuat sekali. Sinyo, sehingga dia yang saya bilang tadi mas, fokus sama konsennya itu tetap terjaga. Dan teknisnya fokus dan situ Ya. fokus kalau Ya, karena tahu sendiri lah juga dua orang ini mas, Kevin sama Sinyo itu kemauan nggak mau kalahnya itu besar banget mas. Lawan siapa aja dia nggak pernah meremehkan. Lawan siapa aja dia nggak mau kalah. Lawan siapa aja dia lawan. Nggak ada takutnya mas. Nah ini pemain-pemain yang harusnya itu menjadikan panutan bagi pemain-pemain lain. satu kata untuk Gideon. Luar biasa. Oh luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya. Soalnya juga jadi ini gini. Di luar teknis nih mas, di luar karena kenapa saya selalu bilang kepada pemain-pemain saya, khususnya pemain-pemain pertama, Pak, kamu itu harus mencontoh seperti Gideon gitu, Indra Setiawan, panutan legenda. Dia itu tidak hanya juara di dalam lapangan, tapi dia juga juara di luar lapangan, mempunyai respect yang tinggi, humble, dia selalu baik kepada orang, itu kan harus contoh banget. Gitu. Makanya saya bilang luar biasa mas. Gitu. Dia dari karakternya, apa aja dari sikapnya itu memang luar biasa gitu. Dia nggak pernah sedikit pun dia tuh sombong, nggak pernah gitu. Kalau sekarang kan Gideon udah berhenti ya. Ya. Kalau harapan habis dari Gideon sekarang apa? Harapan saya itu apa ya? Yang paling jelas ya, semoga bisa menjadikan panutan bagi semua adik-adiknya itu mas. Tapi kalau harapan pribadi ke Gideon itu kan sebetulnya masih jiwanya itu kan masih di bulu tangkis gitu. Bahkan dia kemungkinannya, kalau saya yakin banget kayak Gideon pada saat sekarang pun juga sebetulnya masih pengen main dan berprestasi. Seperti gitu mas. Harapan saya mudah-mudahan begitu, minimal tuh bisa mengembangkan perbulu tangkisan. Sekarang yang saya lihat nih akademi Gideon itu udah bagus, udah bisa bersaing dengan klub-klub besar. Itu kalau nggak ada keseriusan dari orang tuanya maupun Gideon sendiri untuk mencetak, menularkan bakat-bakat pemain kepada adik-adiknya, itu kan udah menjadi sesuatu yang luar biasa. Harapan saya mudah-mudahan Gideon ini bisa selalu ada dalam bulu tangkis gitu aja mas. Gitu. Mungkin nggak sih Gideon itu main lagi comeback kalau istilah netizen bilang? Kalau saya bilang ya kalau untuk jangka setahun 2 tahun saya kira masih bisa mas. Orang mengalahin dia itu susah gitu, bahasanya masih susah. Saya yakin masih susah. Karena apa? Dia menjaga dirinya, menjaga disiplinnya, menjaga itunya bagus semua mas. Bahkan di atas rata-rata kalau saya bilang. Tapi untuk main seperti itu ya, tapi secara teknis dia kalau mendapatkan pemain muda yang mungkin powernya kuat atau yang dia bisa saling cover, itu saya kira juga kalau aktif lagi juga orang nggak gampang kalahin. Karena dia aura, wibawa di lapangannya itu udah dapat sekali. Apalagi dari saya lihat dari kemauannya sampai sekarang aja keinginan nggak mau kalahnya itu masih tinggi banget. Itu yang bisa menjadikan satu kemungkinan kalau dia misalnya ada kesempatan, kalau dia memang serius aktif sekali, menurut saya ya nggak ada salahnya dicoba.
Oke, thank you Mas Hafiz Siap. obrolannya. Thank you ya. Sama-sama. Nanti Mudah-mudahan Gideon dan Mas dan juga semua akademinya maju terus. Oke. Mantap sekali. Siap. Masih Mas Hafiz. Siap, sama-sama. Thank you ya. Ya.